A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 24 Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 14 April 2023, kita melanjutkan kajian i'tikaf, membahas kaidah penting dalam istiqomah. Yarhamukallah. Kita merujuk kepada kitab buah karya dari guru kita, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah, hafizahumallah. Judul aslinya adalah Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah penting dalam istiqomah. Nah, kemarin kita sudah bahas dari kaidah yang pertama sampai terakhir. Kemarin kita berhenti di halaman pembahasan di halaman 46. Ini al-qaidatut tasi'atu, yaitu kaidah yang ke-9. Kita perhatikan dari halaman 46. Di sini dikatakan oleh penulis hafizahullah, al-mawani'u minal istiqamati syubuhatid dalal au syahwatil ghai. Penghalang keistiqomahan
adalah syubhat yang menyesatkan dan hawa nafsu yang menyimpang. Kemarin kita sudah ingatkan istiqomah artinya berada di atas siratal mustaqim. Istiqomah artinya berada di atas agama yang benar. Istiqomah artinya berada di atas pemahaman yang benar. Berada di atas jalan yang lurus dan yang semakna dengan itu. Nah, yang menghalangi orang itu nggak istiqomah ada dua. Yang pertama, syubhat yang menyesatkan. Ya, gara-gara syubhat yang menyesatkan, kita lihat dia nggak istiqomah. Kemudian yang kedua, gara-gara hawa nafsu yang menyimpang, sehingga dia nggak istiqomah. Nah, di sini kita lihat kata penulis hafizahullah, perkara syubhat dan syahwat merupakan pemutus dan penghalang keistiqomahan seseorang. Berarti gara-gara syubhat orang bisa nggak istiqomah. Gara-gara syahwat orang juga bisa nggak istiqomah. Setiap orang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus, setiap orang yang berada di atas siratal mustaqim, agama Allah yang benar, akan berpapasan dengan godaan syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan serta menyelewengkannya dari jalan Allah yang lurus. Ya, gara-gara dia sudah bagus nih berada di atas manhaj salaf, akhirnya dia kena syubhat, omongan miring tentang salapi gitu. Berhenti dia di atas manhaj salaf gara-gara syubhat, nggak jadi istiqomah. Atau misalkannya orang udah bagus-bagus ke masjid, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, belajar agama, tapi di tengah-tengah dia malas, bosan juga gitu kan, kena fitnah syahwat, berhenti juga istiqomahnya begitu. Ada, saya dengar cerita seorang perempuan, dia cadaran, dia perempuan cantik ini, gara-gara fitnah syahwat, akhirnya apa? Ini perempuan buka cadar, pakai baju rok sepaha lagi, kerja lagi di mall dia. Jadi kayak orang awam biasa lagi. Padahal dia tahu tentang hukum perempuan nutup aurat gitu. Gara-gara fitnah syahwat. Ada lagi gara-gara fitnah syubhat yang tadi kita kasih contoh. Udah bagus-bagus di atas manhaj salaf, kena syubhat, omongan orang-orang yang tidak senang dengan manhaj salaf di YouTube, berhenti dia istiqomahnya, kena fitnah syubhat. Kemudian lanjut, setiap orang yang menyimpang dari keistiqomahan pasti disebabkan kalau nggak syahwat, syubhat. Syahwat merupakan kerusakan dalam amalan. Gara-gara syahwat yang tadinya rajin ngaji, rajin kajian, berhenti kajian. Gara-gara syahwat yang tadinya rajin sholat 5 waktu, berhenti sholat 5 waktu, bosan, capek. Sementara syubhat merupakan kerusakan dalam keilmuan. Udah bagus-bagus ilmunya di atas manhaj salaf, kena syubhat, mendengar perkataan-perkataan miring, salapi gini gitu, berhenti istiqomahnya, merusak dalam keilmuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus,
maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalannya. Ini saya masih baca normal karena kemarin sudah dibahas ya. Kemudian dalam hadis yang terdapat pada Musnad Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subulun, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi." Thumma qara'a, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Di halaman 48. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kami sebuah garis. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Lalu beliau membuat garis ke arah kanan dan kiri. Lantas bersabda, ini jalan-jalan yang lain yang menyimpang. Pada setiap jalan itu terdapat setan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalannya, jalan Allah. Nah, kemarin kita sampai di situ. Fokus bahasan lanjutannya dikatakan setanlah yang menyeru manusia agar menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Lihat di sini. Setanlah yang menyeru manusia agar menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Setan di sini minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ada orang udah benar-benar istiqomah, diajakin macam-macam jadi nggak istiqomah. Setan ya orang gitu. Atau jinnya itu ya setan juga gitu. Seruannya itu baik melalui syubhat ataupun syahwat. Ya kadang-kadang orang udah bagus-bagus kajian belajar manhaj salaf misalnya, atau dia mempelajari sunnah yang benar. Kemudian kena fitnah syubhat dari temannya, kata temannya inilah itulah dan lain-lain. Akhirnya dia mikir, iya ya benar juga ya, berhenti dia istiqomahnya. Kena fitnah syubhat. Kadang-kadang kena fitnah syahwat. Ya emang nggak capek kajian terus ini apa dan lain-lain, berhenti juga istiqomahnya. Apabila setan melihat manusia dalam keteloderan, maka ia akan berusaha membuatnya menyukai syahwat. Misalnya, normalnya orang Islam itu belajar agama. Normalnya orang Islam itu hadir kajian misalnya. Ketika dia nggak suka kajian, ini namanya teledor. Ini namanya dia lagi lalai. Nah, ketika dia lagi lalai, sama setan dibikin enak. Akhirnya nggak kajian terus dia, nggak belajar terus. Atau mestinya orang itu menjaga sholat 5 waktu. Tapi ini orang nggak sholat gitu. Dan kita lihat, kita lagi lewat nih ke masjid yang laki-laki ya, papasan sama orang-orang yang nggak sholat. Kayak nggak ada dosa, bilang nitip lah, duluan lah, apalah. Sama setan dibikin nyaman. Jadi setan berusaha membuatnya menyukai syahwat tersebut. Namun bila melihatnya sedang dalam kondisi semangat dan konsekuen, maka setan akan berusaha mengelabuinya dengan perkara syubhat. Jadi orang itu kalau dia lagi lalai, sama setan dibikin nikmat kelalaiannya. Orang-orang yang nggak puasa Ramadan, dia lalai. Sama setan dibikin enak. Dia bisa makan di balik gorden, enak. Dia bisa jajan yang lain pada puasa, dia makan bakso, makan mie ayam. Dibikin enak sama setan. Tapi orang-orang yang istiqomah,
setan akan berusaha mengelabuinya dengan syubhat. Saya pernah cerita ada orang istiqamah, Masya Allah, sama setan dikelabui dengan syubhat. Dibikin sama setan, dia buka-buka YouTube, dengar ustadz-ustadz YouTube yang merusak dakwah salaf. Akhirnya apa? Karena syubhat dia berhenti istiqamahnya. Hijrah dia. Hijrah ke masjid lain. Di masjid itu dia, wah, kemarin kita bahasakan dielu-elukan. Yang jadi imam, lu aja. Yang pimpin doa, lu aja. Dilulukan pokoknya. Padahal kemarin dia waktu belajar manhaj salaf, dia belajar tahsin Quran. Yang saya dengar masih Al-Fatihah, belum pindah surat itu. Pertemuan berikutnya masih Al-Fatihah lagi, pertemuan berikutnya masih Al-Fatihah lagi. Masih acak adul bacanya gitu. Tapi sudah dilulukan. Dia istiqomah kena fitnah syubhat, batal istiqamahnya. Gagal istiqamahnya, enggak lanjut. Kemudian halaman 49 paragraf kedua, sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, assalamualaikum, wali syaitani fihi nazgotan, kecuali di situ ada setan yang ngajak kepada dua hal. Allah memerintahkan jaga salat lima waktu, hafidhu 'alas salati hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Allah perintahkan jaga salat gitu. Ada setan yang ngajak kepada dua hal. Imma ila tafritin wa taksirin. Entah itu setan ngajak supaya dia itu lalai, teledor, wa imma ila mujawazatin wa guluwin, atau bisa jadi setan ngajak dia melampaui batas dan berlebihan. Wala yubali bi ayyihima zafara, dan setan tuh masa bodoh, nggak peduli dengan cara yang mana dia berhasil. Yang penting oke, ini orang istiqomahnya gagal. Pokoknya Allah memerintahkan apa? Allah memerintahkan barang siang itu, kalau siang-siang suruh puasa, malam-malam suruh menghidupkan malam Ramadan. Nah, setiap ada perintah Allah mesti ditongkrongin setan gitu. Kadang-kadang setan bilangnya apa? Kadang-kadang setan itu ngajak biar orang tuh males dan dibikin enak. Kadang-kadang setan itu ngajak orang itu berlebihan gitu. Sholatnya 23 rakaat, tapi 3 menit beres gitu. Ini kerjanya setan. Dan setan masa bodoh, yang penting istiqomahnya gagal aja. Karena istiqomah itu apa? Berada di atas jalan yang benar. Gitu. Kemudian yang berikutnya dibawakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim, waqad iktata'a aktsarun nas illa aqallul qalil fi hadzainil wadiyain. Kebanyakan orang terjerembab ke dalam dua lembah ini. Yang pertama, wadi taksir, lembah lalai, teledor. Mestinya salat 5 waktu dia kagak salat. Mestinya puasa dia kagak puasa. Wa wadil mujawaza wa ta'addi. Ada juga yang terjerembab ke lembah melampaui batas berlebihan. Beneran dia puasa bagus, tapi dia punya keyakinan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tidur dia nggak bangun-bangun. Bangun-bangun beduk maghrib. Zuhur nggak sholat. Asar nggak sholat.
Atau puasa tapi pas minumnya tangan kiri. Gitu. Pas buka minum. Baca doa dia. Allahumma laka sumtu. Doif. Minumnya tangan kiri. Itulah setan kerjaannya gitu. Atau perempuan-perempuan yang di mall itu yang kalau waktu sholat, mereka sholat Masya Allah gitu, tapi bajunya sepaha. Jadi di satu sisi mereka istiqomah Masya Allah sholat, cuman sama setan ya digituin. Atau sebagian orang membahasakan apa? Mungkin yang perempuan bilangnya biar kita nggak jilbaban, yang penting nggak macem-macem gitu. Itu setan pinter gitu. Jadi gimana ngakalin orang istiqomah kayak apa, pokoknya mesti ada kesalahan gitu. Wal qalilu minhum jiddan as-sabit ala sirat. Sedikit sekali di antara mereka yang berhasil di atas sirat alladzi kana alaihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Yang dimana itu adalah pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dikit yang kayak begitu. Kita lihat nih orang secara umum ya. Tadi kalau kita bilang yang puasa, yang sholat. Kadang-kadang puasa nyari takjilan gitu. Laki perempuan naik motor, pahanya kelihatan, pakai celana pendek gitu kan. Padahal dia puasa loh. Itu cerdasnya setan gitu. Sedikit yang betul-betul istiqomah di atas siratal mustaqim kayak Rasulullah SAW di situ dan para sahabat juga di situ. Jadi kayak Islam ini kan dikit yang Islamnya betul-betul mirip dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi memang setan itu nggak ada berhenti-berhentinya untuk bikin orang itu jauh dari agama Allah. Ini kalau kita belajar jadi ketahuan gitu. Tapi kalau kita nggak belajar, ya kita ngeliatnya biasa aja gitu kan. Taunya kita orang tuh puasa, taunya kita orang tuh sholat gitu. Kayak perempuan-perempuan yang sholat di rumah Masya Allah, kan ada juga yang mereka tidak menutup aurat, kayak biasa-biasa aja gitu kan. Itu kerjaan setan tuh. Orang itu dicekokin setan dua tuh. Kalau enggak kurang dalam istiqomahnya atau berlebihan. Nah, di sini disebutkan di paragraf terakhir di halaman 49. Kami akan memaparkan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Baik dan sungguh sangat bermanfaat. Yang bersumber dari hadis sahih di Al-Musnad, At-Tirmidzi dan kitab hadis lainnya. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda. Yang hadis Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan yang lainnya. Dikatakan di sini, daraballahu mathalan. Allah memberikan perumpamaan. Siratan mustaqiman. Siratal mustaqim itu kayak apa? Wa ala janbatay sirat, di dua sisi-sisi sirat itu, jembatan itu, suran, ada dua pagar. Jadi bayangin Allah ngasih perumpamaan, ada jalanan, terus di kanan kiri ada pagar. Fihima abwabun mufattahatun, di pagar-pagar itu ada pintu yang terbuka. Wa 'alal abwab suturun murkhat, di pintu-pintu itu ada tabir yang menjulur, ada gordennya.
Wa ala babi sirat da'in yaqul, di pintu-pintu sirat itu jembatan, di pintu sirat itu, tapi di sini bab satu ya, pintu utama berarti. Ada orang yang dia pengumuman, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, perhatikan. Atau pengumuman gitu. Udkhulu sirat jami'an, kalian semuanya harus di atas sirat, jangan ada yang keluar. Jadi jangan lihat kanan ada pagar, ada pintu, ada gorden, jangan dilihat. Kiri jangan dilihat, tetap di atas sirat semuanya. Gitu. Wala tata'arraju, ya jangan belak-belok. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Kemudian ada juga yang manggil-manggil dari atas sirat. Faida arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, kalau ada yang pengen coba-coba, lihat kanan ada pintu, ada gorden dibuka, lihat kiri ada pintu, ada gorden dibuka, kalau ada yang pengen coba-coba buka, qala, yang tadi penyeru tadi itu dari atas dia bilang apa? Waihak, celaka kamu, jangan buka itu, jangan buka. La taftahu, jangan dibuka itu pintu, itu gorden jangan dibuka, bahaya, bahaya. Fa innaka in taftahu talijuhu, kalau kamu buka nanti kepincut, bahaya. Wasirat, kemudian jembatan ini itu adalah Islam. Wasuran hududullah, dua pagar yang kanan kiri itu adalah batasan-batasan Allah. Wal abwab al mufattaha, pintu-pintu yang terbuka, gorden-gorden yang kebuka itu maharimullah, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat, kemudian yang manggil-manggil di pintu utama itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wadda'i min fawqis sirat, yang manggil-manggil dari atas adalah wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Mau'izah yang Allah berikan di setiap hati orang Islam. Berarti kesimpulannya di sini adalah Allah memberikan perumpamaan tentang sirat. Sirat yang dimaksud Islam. Kita semuanya lagi berada di atas Islam. Kemudian di kanan kiri ada pagar, ada pintu, ada yang kebuka, ada gorden, ada yang kebuka. Itu ibaratnya batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Kemudian pintu-pintu yang kebuka itu ibaratnya hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian ada yang manggil-manggil, kalian harus tetap di atas sirat, harus tetap di atas sirat. Ini ibaratnya Al-Quran. Kemudian ada yang manggil-manggil dari atas supaya tetap istiqomah. Ini ibaratnya panggilan hati orang Islam. Jangan kegoda, jangan kegoda, jangan kegoda. Maka lihat di halaman 52, paragraf yang kedua. Dikatakan, renungkanlah perumpamaan di atas agar Allah menjadikannya bermanfaat bagimu. Allah membuat perumpamaan dengan sebuah jembatan yang membentang lurus, dan pada kedua sisi jembatan tersebut terdapat dua pagar. Kamu diperintahkan berjalan di atas jembatan yang lurus itu, sementara di sisi kanan dan kirimu terdapat dinding. Pada kedua dinding itu terdapat banyak pintu yang akan kamu lewati di kedua sisi. Lalu setiap pintu ditutupi dengan tabir yang menjulur ke bawah.
Dan kamu tahu bahwa pintu yang ditutupi tabir tidak sama dengan pintu-pintu pada umumnya yang memiliki kunci. Pintu yang tertutup tabir bisa dimasuki tanpa susah payah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu masuk. Ini yang dibilang batasan Allah tadi. Atau hal-hal yang Allah haramkan. Seorang muslim yang istiqomah, lurus dia, jika jiwanya mulai terpengaruh syahwat, ia akan mendapati jantungnya berdebar-debar, tidak nyaman dan tidak pula merasa tenang. Dan inilah penasihat yang Allah sisipkan dalam hati setiap muslim. Kita bohong yuk gitu. Aduh nggak berani. Udah nggak apa-apa sekali-kali. Enggak berani. Itu penasihat yang Allah sisipkan di dalam hati seorang muslim. Udahlah jangan sholat dulu gitu. Enggak, kita sholat dulu, sebentar sholat. Udah sekali-kali jangan sholat gitu. Enggak sholat. Penasihat yang Allah sisipkan dalam hati setiap muslim. Dan itu kita rasakan. Kemudian lanjut, hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini ialah di dua sisi jalan istiqomah terdapat pintu-pintu yang bisa mengeluarkan seseorang dari jalur istiqomah. Semua pintu ini kembali pada dua hal, yaitu syubhat atau syahwat. Ketika seorang hamba tidak lagi beristiqomah, maka hal itu disebabkan oleh syubhat atau syahwat. Kemudian disampaikan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad nasaballahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah membentangkan al-jisra, jembatan, alladzi yamurrun nasu min fawqihi ila jannah, di mana di atas jembatan itu orang bakal lewat untuk nyampe ke surga. Wa nasaba bi janibaihi kalalib, kemudian sama Allah dipancangkan di kanan kiri itu kalalib yang akan nyeret orang, takhtafun nas bi a'malihim, yang akan ngambil manusia, itu pencatut yang kayak kita bilang kayak cerul itu, tergantung amal mereka. Fahakadha kalalibul batil min tashbihatid dolal, maka seperti itulah ibaratnya kalalib pencatut yang ada di dunia dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Jadi kalau di akhirat bahasanya kan ada siratul mustaqim, di kanan kiri ada pencatut, siap ngambil orang tergantung amalnya. Kalau kita di dunia, kita udah bagus di atas siratul mustaqim, ada aja ngomong kanan kiri. Ya laki udah berusaha nggak isbal gitu kan, ada aja ngomong kebanjiran lah apa gitu. Atau laki berusaha misalnya memelihara jenggotnya, ada yang ngomong, itu melihara jenggot apa nggak takut pikiran teroris apa gimana? Itu pencatut itu. Wasyahawatil ghai, kemudian syahwat yang menyambar-nyambar, tamna'u sahibaha minal istiqamah ala tariqil haqqi wa sulukihi, sehingga itu bisa ngalangin orang dari istiqamah berada di atas jalan yang benar di dalam dia melaluinya. Wal ma'sum man asamahullah, dan yang maksum, yang terjaga, yang selamat adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak lagi nyeberang siratal mustaqim, bayangin di akhirat ada kanan kiri besi pencatut. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah nggak kena dia, kan begitu. Kalau di dunia ada kanan kiri besi pencatut, itu orang-orang yang ada aja ngomong gitu, ih situ pengajiannya kok udah beda sekarang, apa nggak takut dikira anu gitu. Orang-orang yang dijaga oleh Allah nggak mempan kata-kata itu buat dia. Saya pernah cerita, ibu saya rahimahullah ditelepon sama saudara dari luar kota. Itu anakmu jenggotan, suruh cukur, nanti takutnya ditangkap polisi, lagi rame teroris. Karena ibu saya udah paham, ya dia ketawa santai aja. Beliau ketawa santai aja. Inilah yang dikatakan sebagai syubhat, syahwat. Ada aja orang yang ngomong. Ada gara-gara kena omongan itu, yang tadinya istiqomahnya akhirnya berhenti. Sementara orang-orang yang dijaga oleh Allah, mereka punya prinsip biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi tetap istiqomah biar orang ngomong apa. Kemudian lihat di halaman 54.
Paragraf yang kedua, ya dikatakan pada kondisi semacam ini seorang hamba membutuhkan dua jenis hidayah agar selamat dalam perjalanannya, yaitu hidayah menuju jalan yang lurus dan hidayah dalam menapaki jalan yang lurus. Berarti di sini ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha istiqomah, ada aja yang ngomong. Maka ketika itu yang dialami, dia butuh kepada dua hal. Yang pertama, al-hidayatu ilas siratil mustaqim. Dia butuh kepada hidayah ke jalan yang lurus. Contoh misalkannya apa? Misalkannya begini. Ya misalkannya yang dialami oleh seseorang begitu ya. Yang dialami oleh seseorang misalnya apa? Dia butuh pencerahan terkait satu masalah. Ada yang ngomong A, ada yang ngomong B. Kalau dibiarkan, dia bakal tergoda, akhirnya berhenti istiqomahnya. Sehingga dia butuh pencerahan, butuh hidayah ke jalan yang lurus. Contoh misalkannya, ciri-ciri teroris. Jenggotan, celananya cingkrang. Kemudian jidatnya hitam. Kalau perempuan cadaran misalnya. Ini kan syubhat. Maka dia butuh hidayah ke jalan yang lurus, butuh pencerahan dia. Adalah itu rekaman. Polisi ngejelasin. Jadi teroris itu bukan jidat hitam, bukan jenggotan, bukan celana cingkrang, bukan. Tapi teroris itu adalah pemahaman, neror orang. Ini dijelasin gitu. Dapat dia hidayah ke jalan yang lurus. Satu. Yang kedua, dia butuh hidayah fis siratal mustaqim. Dia butuh hidayah biar bisa mantap di jalan yang lurus. Makanya kata para ulama bilangnya apa? Kita belajar itu diyakini. Karena kalau kita nggak yakini, ya kita coba-coba, ya sudah, bisa melenceng. Kayak contoh nih misalnya, orang yang tadi kita kasih contoh tuh ya. Dia yang tadi kita bilang dielulukan tuh orang tuh. Dia udah bagus sebetulnya dapat hidayah ke siratal mustaqim. Dia ngerti ini sunnah, ini bid'ah apa gitu. Cuman masalahnya dia nggak dapat hidayah apa? Bisa kokoh di atas siratal mustaqimnya itu, goyang akhirnya dia. Makanya seorang hamba ketika dia ditampar kanan kiri dengan fitnah syubhat dan syahwat, oh panas, ada syangkir, azrak. Itu dari Keramat Jati nyampe itu, deket-deket. Nah. Nah. Jadi di sini kan kita lagi ngebahas ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Nah, ketika mengalami dua ini, solusinya ada dua. Yang pertama, orang itu dikasih pencerahan. Ini yang dibahasakan dalam naskah Arabnya, al-hidayatu ilas siratil mustaqim. Ketika dikasih pencerahan, fitnah syubhat, fitnah syahwat, mental. Tapi butuh yang kedua juga, al-hidayatu fis siratil mustaqim. Yang satu ila, pencerahan. Yang kedua fi. Jadi nggak cuma sekedar tahu doang, tapi nggak mantep. Gitu. Kayak contoh nih misalnya, tahlilan katanya bid'ah. Emang bener ya? Belajar dia. Belajar.
Oh, maksudnya selamatan kematian. Iya ya. Nabi Muhammad SAW dulu ada banyak yang mati di zamannya kagak ada tahlilan. Wah, berarti tahlilan nih agama siapa nih yang ngajarin nih? Dapat tuh dia al-hidayah ila siratil mustaqim. Tapi nggak dijamin dia dapat hidayah fis siratil mustaqim. Akhirnya dia ngomong apa? Ah, bodo amat, biar beda-beda, yang penting gue gabung. Nggak jadi dia istiqomah. Gitu. Katanya bid'ah nggak boleh. Ah, biarin lah, nggak apa-apa, udah biasa kita tiap dari dulu juga gini. Nggak jadi dia. Karena fitnah, syubhat, syahwat, gol, gagal dia. Makanya ngadepin fitnah, syubhat, dan syahwat caranya ada dua. Yang pertama, hidayah ilas siratul mustaqim. Kata kuncinya ila. Maksudnya pencerahan gitu kan. Yang kedua, al-hidayah fis siratul mustaqim. Makanya kadang-kadang kalau lihat naskah terjemah nggak seperti ngelihat naskah Arab gitu ya. Sehingga dari penjelasan ini mudah-mudahan sudah mewakili, paham gitu. Kemudian kita lihat perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Fal hidayatu ila tariqi syai'un wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar. Orang tuh dapat hidayah ke siratal mustaqim, dapat pencerahan. Itu satu poin. Kemudian dapat hidayah, dia bisa ngamalin itu, poinnya lain lagi gitu. Kayak tadi yang kita bilang tuh kan. Dia kan udah tahu katanya tahlilan bid'ah gitu ya. Itu satu poin dia dapat. Tapi dia bilang, ah bodo amat, biar beda-beda, nggak apa-apa lah, dari dulu udah biasa gitu. Poin kedua dia nggak dapat. Ya, santri juga sama, santri. Kadang-kadang ini saya lagi bicara santri ya. Kalau yang lainnya yang ngalamin itu lain urusan. Ini saya bicara yang saya alami itu kayak jenggot. Santri tahu dalil cukur jenggot ya. Kalau kita lihat di orang luar itu, orang awam yang mungkin sudah mengenal sunnah, dia tahu dalil cukur jenggot, mungkin ada sesuatu, katanya ada aturan lah di perusahaannya, kemudian ada aturan di instansinya apa, itu antara dia dengan Allah lah gitu. Saya nggak bahas itu lah. Tapi ini saya lagi bahas santri nih. Kadang-kadang santri ini udah tahu, nggak usah jenggot, isbal deh, isbal. Isbal itu mata kaki, apa, kain di bawah mata kaki. Santri itu kadang-kadang udah tahu dia. Berarti dia dapat hidayah ke siratul mustaqim, udah tahu dia. Cuman hidayah fis siratul mustaqim nggak dapat. Dia tetap isbal, gaya gaul gitu, gaul. Itu yang saya alami contoh. Tapi kalau yang di masyarakat ya, kalau tadi yang saya bilang masa jenggot ya, yang ada begitu ya, katanya dilarang sama instansinya, kantornya apa begitu, itu urusan dengan Allah lah gitu kan. Atau kadang-kadang orang yang ngaji lah, orang atau santri tahu lah, pacaran tuh kan haram, nggak boleh gitu. Wala taqrabuz zina, jangan deketin zina, dilarang oleh Allah. Kalau dilarang berarti haram gitu kan. Tapi kadang-kadang udah tahu pacaran kagak boleh, tetap aja dia pacaran gitu. Berarti di sini dia sudah dapat hidayah ila siratul mustaqim, tapi dia kagak dapat hidayah fis siratul mustaqim. Atau kadang-kadang perempuan tahu, perempuan tuh harus jilbaban gitu, cuma bahasa mereka katanya belum siap gitu kan. Berarti itu perempuan udah bagus, dapat hidayah ila siratul mustaqim, cuman sayang kagak dapat hidayah fi siratul mustaqim. Sama juga laki udah tahu nih sholat 5 waktu gitu kan. Nah, cuman duluan lah, nitip lah, atau doain lah, masih belum bisa gitu, belum siap. Dia udah dapat hidayah ila siratul mustaqim, cuman kagak dapat hidayah fis siratul mustaqim. Atau bapak-bapak yang ngerokok, anaknya jangan ngerokok, udah bapak aja ngerokok, kamu tuh jangan ngerokok udah. Biarin yang jelek bapak aja udah. Kamu tuh jangan. Berarti bapak ini udah bagus, dapat hidayah ila siratul mustaqim. Cuman bapak itu nggak bagus, nggak dapat hidayah fi siratul mustaqim. Anaknya disuruh sholat, oh, sholat ke masjid. Bapak enggak, kamu aja udah, bapak emang belum rezekinya belum siap apa gimana lah. Berarti bapak ini bagus, dapat hidayah ila siratul mustaqim, cuman belum dapat hidayah fi siratul mustaqim. Makanya di sini kita lihat Ibnu Qayyim bilangnya fal hidayatu ila tariqi syai' wal hidayatu fi nafsi tariqi syai'un akhar. Hidayah tahu yang benar itu satu poin, hidayah ngamalin yang benar poinnya beda lagi.
ala tara anna rajul ya'rifu anna tariqal balad al-fulani huwa tariqu kada wa kada. Bukankah coba kamu lihat ada orang yang dia tahu jalan ke tempatnya si fulan, jalannya ini. Walakin la yuhsinu an yaslukahu. Tapi dia nggak jago untuk ke sana gitu. Kayak contoh nih, dia tahu kalau ke Condet itu jalannya di sini. Tahu dia pengen beli nasi kebuli di Condet, pengen beli nasi mandi di Condet. Tahu dia, tokonya tahu gitu. Berarti dia udah dapat al-hidayatu ila siratal mustaqim. Cuman dia kagak jago ke sono, lebih jago yang orang Condet, motong jalan udah nyampe duluan gitu kan. Ah, dapat hidayah fis siratal mustaqim. Makanya tadi dibilang udah tahu jalannya, walakin la yuhsinu an yaslukahu. Tapi dia nggak mantep ketika nyampe ke sono gitu. Fa inna sulukahu yahtaju ila hidayatin khasa fi nafsis suluk. Kenapa? Karena udah tahu lokasinya oke, tapi untuk ke sana harus tahu poin yang kedua juga gitu. Biar jago juga nyampenya begitu. Kasairi fi waktu kada duna waktu kada. Kayak orang lagi jalan di jalan tertentu, tapi dia masih harus dapat info lebih lagi begitu. Itu yang dia nggak dapat. Wa akhdhil ma'i fi mafazati kaza miqdar kada. Sama juga ketika ngambil air dengan ukuran takaran sekian. Wan nuzulu fi maudi kada duna kada. Sama juga ketika orang itu singgah di satu tempat, itu beda. Ada yang singgahnya jago, ada yang singgahnya kurang jago. Kayak contoh nih, ada orang naik mobil ke Sumatera. Dia tahu berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Tahu jalannya lewat sini. Tapi ada yang lebih jago lagi, dia bisa tiba jam sekian posisi di mana. Jadi itu poin lain lagi gitu. Jadi jalan ke sana mungkin jalurnya jalur mana. Kayak ke mana namanya ke Jawa misalnya. Lewat tol Cipali atau mana gitu. Jadi nggak cuma tahu satu poin doang, tapi harus tahu lebih juga gitu. Itu yang kita bilang beda antara al-hidayatu ila siratal mustaqim sama fis siratal mustaqim. Fahadhihi hidayatun fi nafsis sayir qad yahmiluha man huwa arifun bi anna tariq fi hiya hadhihi. Nah, dia tahu jalannya itu ini, tapi kadang-kadang dia nggak tahu yang poin lebihnya dari itu gitu. Fayahlaku wa yanqati anil maqsud, sehingga beda kualitasnya. Beda kualitasnya. Seperti itu. Kalau bahasa kita antara orang yang tahu dibandingkan dengan orang yang tahu dan tahu celahnya, beda kualitasnya. Gitu. Kayak dua motor nih. Dua motor. Yang satu dua motor mau ke Condet gitu kan. Yang satu udah pernah lewat Condet, tapi yang satu lagi tahu Condet dalam-dalamnya gitu. Kemudian dari Kampung Makassar, dia udah bilang sama temennya, nanti kita ketemuan di sana ya. Nanti lewatnya sini. Dia udah oke. Dapat hidayah ilas sirat. Tapi ternyata pas di jalan kepisah tuh dua motor itu. Yang satu udah nyampe duluan dari tadi. Kenapa? Karena dia dapat al-hidayah fis sirat. Yang satunya lagi taunya tadi yang diomong doang gitu kan. Walaupun ujungnya nyampe, beda kualitas. Seperti itu. Nah, di sini sebagai kesimpulan ya di halaman 46 bahasan ke-9. Yang pertama, penghalang istiqomah itu syubhat sama syahwat. Yang kedua, solusinya ketika orang kena fitnah syubhat dan syahwat, solusinya ada dua. Solusi pertama al-hidayah ila sirat. Solusi yang kedua al-hidayah fis sirat. Solusi yang pertama pencerahan, solusi yang kedua mantap dia bisa ngamalin gitu. Orang kalau dapat pencerahan doang ya nggak berubah, nggak mantap juga sama aja, nggak istiqomah juga. Jadi dua solusi ini satu paket.
Jadi kalau cuma tahu doang, sebetulnya saya tahu, tapi saya belum mau, ya nggak istiqomah juga, nggak dapat solusi juga begitu. Nah, lanjut kaidah yang terakhir yang ke-10 di halaman 55. Yang mau minum dulu silahkan. Saya izin minum dulu. Yang mau ngopi silahkan ngopi. Tapi ngopi jangan langsung 20 orang berdiri gitu ya. Satu orang dulu, udah dia duduk, ganti lagi siapa. Baik, lanjut yang kaidah ke-10 yang terakhir ini. At-tasyabbu bil kufar, tasyabbu dengan orang kafir. Di sini terjemahnya menyerupai orang kafir. Min a'dhamil junuhi anil istiqamah, merupakan faktor terbesar orang itu gagal istiqomah. Lihat, tasyabbuh sama orang kafir adalah faktor terbesar orang itu enggak istiqomah. Lihat di sini, menyerupai orang kafir, tasyabbuh kepada orang kafir akan mengakibatkan dua jenis kerusakan. Yang pertama, kerusakan pengetahuan. Yang kedua, kerusakan perbuatan. Jadi ilmunya rusak, amalnya rusak. Gara-gara apa? Tasyabbuh dengan orang kafir. Loh kok bisa dua itu yang dirusak? Nah, ini dibawakan dalil. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, agama yang benar, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu siratal mustaqimnya, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan yang engkau murkai, bukan yang engkau sesatkan. Nah, di sini keterangannya di halaman 56 paragraf kedua. Yang disesatkan ini adalah orang-orang Yahudi. Yang dimurkai dulu. Ya, yang dimurkai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kerusakannya dari sisi apa? Dari sisi amal. Ilmunya oke, amalnya kagak oke. Orang Nasrani kerusakannya dari sisi ilmu. Amalnya oke, ilmunya kagak oke. Berarti apa? Kerusakannya di sini 2 poin. Bisa jadi orang itu ngikut orang Yahudi, tasyabbuh sama orang Yahudi. Ada ilmunya tapi nggak ada amalnya. Atau bisa jadi tasyabbuhnya sama orang Nasrani. Ada amalnya, nggak ada ilmunya. Yang benar ahlu sunnah bil ilmi wal amali. Baik. Pakai ilmu dan pakai amal. Langsung kita lihat di paragraf akhir di halaman 56. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan memberi judul bukunya Iqtida Siratal Mustaqim, Mukhalafa Ashabul Jahim. Mukhalafa Ashabil Jahim. Di dalamnya beliau menyinggung beberapa perkara terkait ahli kitab yang menjadi ujian bagi umat ini. Agar seorang muslim menjauhi perkara-perkara yang dapat menyimpangkannya dari jalan yang lurus kepada jalan orang-orang yang dimurkai atau sesat. Lalu beliau menyebutkan firman Allah, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran. Berarti mereka ingin kalian murtad lagi.
setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Nah, di sini dia berkata, fadzammal yahudu ala mahasadu al-mu'minin alal huda wal ilm. Allah mencela orang-orang Yahudi yang mereka iri terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini mereka ada ilmu dan ada amal. Ada hidayah mengamalkan ilmu. Waqad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim binaw'in minal hasad liman hadahullahu bi ilmin nafi'in aw amalin salihin. Terkadang sebagian orang yang berilmu pun mengalami ujian seperti ini, yaitu iri hati terhadap orang yang diberi hidayah oleh Allah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wa huwa khuluqun mazmumun mutlaqan. Seperti ini perilaku yang tidak bagus secara mutlak. Wa huwa fi hadzal mawdi' min akhlaqil maghdubi alaihim. Nah, ini adalah akhlaknya orang-orang yang dimurkai, yaitu akhlaknya orang-orang Yahudi. Kita lanjut dulu ya biar nangkep pembahasan. Kemudian beliau rahimahullah memaparkan bermacam-macam contoh perilaku amalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun sebagian kaum muslimin meniru perilaku tersebut. Sungguh benar sabda Nabi SAW yang berbunyi, latat ba'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti bakal mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Shibran, sejengkal demi sejengkal. Wadiraan bidirain, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, sampai mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Nah, di sini poinnya adalah yang disebutnya di judul tadi. Tasyabuh sama orang kafir, salah satu faktor terbesar orang itu enggak istiqomah. Di sini pemahamannya adalah orang kafir ada orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Ngikutin orang Yahudi, tadi poinnya adalah mereka ada ilmu tapi enggak ada amal. Ngikutin orang Nasrani, poinnya mereka tidak ada ilmu tapi ada amal. Yang benar ahlu sunnah, ada ilmu dan ada amal. Ya kayak tahun baruan nih, Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Wah, semarak tahun baru tuh. Ada amalnya, nggak ada ilmunya. Ya, kemudian yang menghabisi kaum muslimin di belahan dunia sana. Orang Yahudi apa orang Nasrani? Dua-duanya. Berarti itu urusan lain ya, urusan lain. Atau yang lain apa lagi misalnya? Orang Yahudi kalau di zaman Nabi SAW tahu Rasulullah tapi tidak mau beriman begitu ya. Tapi yang jelas ketika menyerupai orang kafir yang dimaksud tadi ada dua kemungkinan. Ngikutin orang Yahudi, ilmunya ada tapi amalnya nggak ada. Ngikutin orang Nasrani, amalnya ada tapi ilmunya nggak ada. Langsung kita perhatikan penutup. Al-Khatimah. Kata penulis, hafizahullah, saya akhiri buku ini dengan untaian kalimat indah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia berkata, a'dhamul karama luzumul istiqamah. Karomah yang paling keren adalah istiqomah. Ada orang ngebahas karomah katanya bisa terbang. Ada orang ngebahas karomah katanya bisa jalan di atas air. Ada nggak karomah jalan di atas air? Ada. Sahabat ketika perang apa itu tuh? Perang Qadisiyah tuh.
Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama kuda-kudanya jalan di atas air. Karomah, betul. Atau apa namanya, salah seorang ulama yang katanya ketika nulis kitab sampai dia tertidur itu nulis tuh kitabnya, apa yang ada di kepalanya itu tulis tuh kitabnya. Dia bangun-bangun udah beres berapa halaman gitu. Karomah. Ini karomah benar kalau kita bahas karomah benar ya. Ada lagi kalau kita ngebahas karomah, katanya kiai siapa gitu kan bisa keluar air dari tangannya, kiai siapa bisa nembus tembok, kiai siapa bisa terbang. Kenapa omongannya begitu? Harusnya kiai fulan hafal Quran umur 7 tahun gitu kan. Kiai fulan hafal 1000 hadis, itu baru. Lepas dari itu semua, pokoknya karomah yang paling keren ketika dia istiqomah. Kita lihat ada orang-orang yang istiqomah, Masya Allah. Orang membahasakannya apa? Kamu itu hati-hati. Nanti kalau kamu gak tahan, kamu bisa gila nanti. Padahal orang ini istiqomah, Masya Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang terheran-heran. Itulah karomah yang paling afdol, yang paling agung, yang paling utama. Karomah yang paling top ketika orang itu bisa istiqomah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu fi kitabih. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan. Nama kitabnya adalah Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan. Wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Dalam ungkapan yang lain, puncak karomah adalah ketika orang itu istiqomah. Jadi puncaknya karomah yang katanya dilempar dari gedung nggak mati, apa? Kayak Ashabul Ukhdud, kan karomah tuh, dilempar dari gunung dia nggak mati, dibawa ke laut juga dia nggak mati. Kemudian apa, dia dibawa ke gunung, bawa ke laut, sama dilempar dari tempat yang tinggi. Tapi lihat karomah yang paling menonjol apa? Ketika dia dipanah, nyebut nama Allah, orang akhirnya masuk Islam semuanya begitu. Lihat, itu karomah yang paling agung. Lanjut di halaman 60. Oh bukan, di halaman 59 paragraf terakhir. Ya, oleh sebab itu Ibnu Qayyim bilangnya apa? Dari nukilan para ulama, kun sahibal istiqomah. Kalian harus jadi orang yang istiqomah, la talibal karomah. Jangan jadi orang yang nyari-nyari karomah. Kenapa? Karena karomah terbesar adalah istiqomah. Jadi yang dipikir jadi orang gimana caranya biar istiqomah. Jangan jadi pikir gimana caranya punya karomah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karomah. Jiwamu itu cenderungnya nyari karomah. Wa rabbuka yutalibuka bil istiqomah. Tapi Rabbmu pengennya itu kamu itu nyari istiqomah. Ya gitu. Kadang orang sampai belajar ke daerah mana gitu, yang dicari apa? Karomah. Padahal yang Allah minta adalah kita mesti istiqomah. Baru kita lanjut di halaman 60. Artinya seorang hamba harus senantiasa dan selalu berusaha keras untuk tetap teguh di atas siratal mustaqim. Terus-menerus menjalankan ketaatan kepada Allah dan berupaya dengan maksimal untuk meraihnya agar berhasil mendapatkan kemenangan dan pahala yang besar. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, akan mendapatkan ini, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepada mereka, kemudian berkata alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut, tidak perlu
sedih. Wa absyiru bil jannah, berbahagialah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kata malaikat, kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Mereka bakal dibelain oleh malaikat. Karena apa? Karena istiqamah. Qala rabbuna Allah tsumma istaqamu. Wa lakum fiha ma tashtahihi anfusukum. Di dalamnya ada apa saja yang kalian inginkan. Wa lakum fiha ma tad'un, ada juga apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Diturunkan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Innal ladzina qalu rabbunallah, Al-Ahqaf ayat 13-14. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, mereka mendapatkan balasan karena perbuatan yang mereka lakukan. Berarti yang diminta adalah istiqomah, jangan nyari-nyari karomah. Gimana caranya nih ya biar kita bisa nembus tembok, jangan itu. Tapi gimana caranya biar kita istiqomah. Ya, yang terakhir di sini Syekh berdoa ya. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yaktubalana jami'an as-sabat. Ya, mohon kepada Allah supaya ditetapkan istiqamah wal hidayah ila siratihil mustaqim, kemudian dapat hidayah ke jalan yang lurus. Wa an yu'idana min sabilil maghdubi alaihim wa sabilil dhalin, supaya Allah menjaga kita dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang disesatkan. Wa an yusliha lana sya'nana kullah, supaya Allah memperbaiki urusan kita semuanya. Wa an yuslih lana dinana, supaya Allah menjaga agama kita. Alladhi huwa ismatu amrina, yang mana itu adalah ismatu amrina, pokok urusan kita. Intinya adalah agama kita bagus. Wa an yusliha dunyana allati fiha ma'ashuna, semoga Allah memperbaiki urusan dunia kita, di mana kita tinggalnya di situ kan. Wa an yusliha akhiratan allati fiha ma'aduna, dan supaya Allah memperbaiki urusan akhirat kita karena kita bakal balik ke akhirat. Wa an yaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan mudah-mudahan kita hidup ini menambah kebaikan. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan kalau memang Allah wafatkan, Allah istirahatkan dari keburukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik wa an'im ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, selesai. Ya Allah a'lam. Ya, mudah-mudahan bahasa ini bermanfaat buat kita. Kita bisa lebih istiqomah insyaallah dalam hidup kita, dalam beragama kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Ya, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Pak Ustaz. Nah, tafadhol. Pak Ustaz, tentang tasabuh ini, apakah kita termasuk tasabuh? Bentar, tunggu dulu. Apakah kita termasuk tasabuh? Itu kita mengikuti tahlilan, mulut, sementara di kalangan kita ini cuma itu aja, diterima panggilan gimana? Kita ikut tahlilan, kita ikut maulud, tapi hati saya itu tidak terima dan tidak senang. Nah, akhirnya kita kembalikan terhadap hadis dalam Bukhari, diterangkan begini, innallaha la yanzuru syuwalikum wa amwalukum walakin yanzuru a'malukum wa qulubukum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, tampilan kalian, dan harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah perbuatan amal kalian dan hati kalian. Bagaimana menurut Pak Ustadz dan kita sebagai manhaj salaf? Silahkan, maaf dulu. Ini beda judul ya, beda bahasan. Jadi apa namanya, yang ditanyakan ini, yang dibahas satu poin masalah tasyabbuh, satu poin masalah ibadah. Kalau masalah tasyabbuh,
Ini jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak contoh tasyabuh. Kalau tadi kan tasyabuhnya secara garis besar ya. Ya. Kalau tasyabuh sama orang Yahudi, ujung-ujungnya ada ilmu, nggak ada amal. Kalau tasyabuh sama orang Nasrani, ujung-ujungnya ada amal, nggak pakai ilmu. Secara garis besar. Tapi kalau kita lihat bahasan-bahasan tasyabuh normalnya, biasanya contoh, misalnya tasyabuh. Ya, misalnya tasyabuh itu contoh misalkannya apa? Misalkannya ada kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Isa Al-Masih. Lawannya apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Tasyabuh ngikut-ngikut. Nanti turunnya Isa, kenaikan Isa Al-Masih. Tasyabuh adalah itu apa? Isra Mi'raj. Tahun baru tasyabuh ada tahun baru Islam. Itu bahasan tentang tasyabuh. Paham ya? Kemudian yang kedua, yang tadi masalah tahlilan kita hadir dalam hati mengingkari, kemudian dibawakan dalil Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, bentuk rupa kalian, tapi Allah ngelihat amalan dan hati kalian. Dalilnya udah benar, pemahamannya dibenerin. Apa tuh pemahamannya dibenerin? Yang tadi dibahas masalah ibadah. Kata ulama, ibadah itu haram kecuali kalau disuruh sama Allah. Ibadah itu haram kecuali kalau disuruh sama Allah. Tadi udah disampaikan masalah tahlilan. Zaman Nabi banyak kan orang yang meninggal tuh kan, tapi nggak ada yang diselamatin, nggak ada yang ditahlilin. Pertanyaannya, ini yang pada nyelamatin, nahlilin ini agamanya siapa? Paham? Jadi tetap tidak boleh. Ada keterangan yang lain juga ketika dengan kalangan itu, maka kita tidak termasuk golongannya. Berarti kan tidak kita tasambut dong kalau gitu. Karena kita hati kita mengingkari. Ada keterangan juga yang lain gitu. Bukan tasyabuh. Sekarang begini, kemarin beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas hari kajian hari Ahad subuh. Ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, masalah kita hadir undangan tapi di dalamnya ada kemungkaran. Ya, yang terbaik nggak usah nimbrung, karena di tengah-tengah durasi kemungkaran berjalan, sementara kita ada di situ. Kayak contoh nih, ada ustadz diundang Maulid Nabi, datang tuh ustadz. Kemudian ceramahnya apa? Maulid Nabi haram, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi nggak boleh, dalilnya ini. Lah tuh ustadz diundang, datang dia gitu. Paham ya? Itu. Jadi agar pemahaman kita lurus, ya kita terus belajar. Itu semua tidak menjadikan alasan agar kita berarti boleh begitu ya. Tidak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu ketika berbicara itu harus adil. Karena apa? Huwa aqrabu lit-taqwa. Dia lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi yang tasyabuh di sini adalah beribadahnya yang kelihatan gitu ya. Kalau dalam hati Tasyabuh itu menyerupai orang kafir. ya maksudnya di dalam perbuatan, kalau hati mah ya nggak kelihatan kan. Selama ini kita yang itu ya udahlah, karena kita tetangga dan ini udah ngambil dalil itu dah udah. Ngambil dalil apa? Ngambil dalil ini Allah tidak akan melihat perbuatan yang dari hati kita mengingkari gitu, ikut gitu. Kemarin keluar dalil jazaan bimakanu ya'malun. Apa namanya? Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Amalnya yang benar biar nanti uristumuhal jannah. Kalau amalnya nggak benar nanti nggak uristumuhal jannah. Jadi nggak ada toleransinya ya, nggak ada hubungannya kalau gitu dengan wafalbun itu yang tadi. Nggak ada. Nggak ada ya. Nabi mengatakan mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Yang dilarang tinggalin, yang diperintah kerjain semampunya. Bikin agama dilarang nggak? Tinggalin. Akan tapi ngejalanin perintah, kerjakan
semampunya. Jelas atau bingung? Jadi itu yang sebenarnya tidak ada alasan lah. Nah, yang lain ada? Saya mulai ya. Oh iya. Barokah. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada cukup insyaallah. Kita berarti selesai bahasan kajian ini. Dan besok insyaallah ada kajian lain, kajian sirah. Ya, saya besok safar ke Pekanbaru. Besok saya safar ke Pekanbaru. Nanti ada kajian yang lain, kajian sirah nabawiyah, mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, lihat informasinya di grup WA. Sebentar lagi nyampe insyaallah. Ya, nanti disimak kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kemarin Ustadz Amir berhalangan sakit, ya pulang kampung berobat begitu ya. Nitip salam katanya buat jamaah. Jadi nanti insyaallah iktikaf sampai akhir insyaallah ada di tempat ini, di mushola tetap ada normal. Dan kajian berjalan insyaallah akan dibahas sirah nabawiyah. Judulnya mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih ada buku beberapa ya, silahkan yang belum dapat diambil, dibawa, disimpan di rumah, baca, dibacain ke orang lain silahkan. Di atas ya silahkan. Bukunya halal insyaallah, tulis namanya. Ya tulis namanya, dan mungkin nanti ketika baca di rumah ada hal-hal yang tidak dipahami, ketemu saya di sini kita bahas sama-sama, kita ngobrol insyaallah. Boleh insyaallah. Baik, saya kira cukup sampai di sini, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan besok nanti makan sahur seperti biasa ya, kita prasmanan di belakang akan disiapkan oleh panitia insyaallah. Kemudian berikutnya silahkan ibadah masing-masing, atau yang istirahat silahkan istirahat. Nanti kita akan sahur sama-sama pada waktunya nanti insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.